Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Ardiansa dengan NIM 452032. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai filsafat Mozi dan Moisme untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Timur. Langsung aja saya mengambil judul dari kelompok 11 mengenai filsafat Mozi dan Moisme. Perlu kita ketahui, Mozi itu adalah seseorang yang berasal dari salah satu negara Cina, dan dia juga melakukan perjalanan ke negara bagian tetangga untuk mencari janji-janji temu yang lebih baik, tetapi tampaknya ia tidak berhasil. Bahkan juga ia lebih dari Confucius, dan dia juga berhasil sebagai pendidik dan mengorganisasi, mengubah para pengikutnya menjadi kelompok yang ideologis, yang ketat, yang tetap aktif di seluruh dunia Cina selama hampir 2 abad. Kemudian Mozi ini dan pengikut Moisme ini merupakan pengkritik utama ajaran Confucius dan Daoisme. Dan Mozi ini dan pengikutnya itu merupakan orang yang pertama yang membuat argumentasi dan perdebatan filosofis di Cina. Seperti Socrates, ia juga orang yang pertama yang mengadakan penelaahan antara filosofis objektif dengan standar objektif yang moral, dan memberikan argumentasi seperti epistemologi. Kemudian filsafat Mozi ini bukan mendasari ajaran filosofis moral dari prinsip moral tertinggi, tapi yaitu melakukan pencapaian standar moral yang tetap. Adapun pokok tesisnya, Mozi itu terkenal karena ada tesisnya, yaitu manusia itu mempunyai kewajiban memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam semangat atau cinta universal, atau tidak membedakan aku dan orang lain, teman atau orang-orang asing. Ada juga dari pandangan Mozi atas sosiopolitiknya, yaitu perpaduan aneh antara idealisme utopis dan praktisme yang sadar, yang mana di sisi utopis ini Mozi itu mengumumkan lebih kepada prinsip egaliter atau cinta universal, atau disebut dengan kepedulian terhadap semua orang, karena itu merupakan sebagai obat untuk fragmentasi sosial dan politik. Kemudian dia juga menolak keterikatan pada negara dan garis keturunan seseorang, serta pada dirinya sendiri. Dan sebagai gantinya, yaitu kan menyarankan masyarakat yang ideal, di mana semua orang di bawah surga akan berbagi kerja ekstranya. Kemudian yang produk ekstra tadilah, dan ajaran yang merupakan ajaran yang tepat. Kemudian Mozi juga mendirikan komunitas dan para militer di saat itu, dan membantu negara-negara kecil yang terancam atau negara-negara yang besar juga. Kemudian dengan keahliannya itu dengan keahlian mereka dan teknologi persenjataan, Mozi itu mendirikan komunitas dan pramiliter untuk membantu negara-negara yang kecil yang terancam negara-negara yang besar. Dengan keahlian mereka dan teknologi persenjataan, Mozi itu mengusulkan 3 pembenaran untuk penyimpangan radikal dari pola sosiopolitik yang mapan. Yang pertama, dia itu berargumen bahwa rekomendasinya akan menguntungkan semua orang, dan karenanya lah ia harus diadopsi karena pertimbangan utilitarian murni. Dan kemudian Mozi ini berusaha keras untuk membuktikan bahwa pandangannya mencerminkan warisan sebenarnya dari raja bijak kuno. Kemudian yang terakhir yaitu berbeda tajam dengan kebanyakan pemikir lain, yang mana dari periode negara itu berperang. Jadi Mozi itu mencari dukungan supernatural untuk mengklaimnya. Kemudian dia juga berargumen bahwa tatanan moral yang dia anjurkan itu sangat sesuai dengan maksud dewa tertinggi, surga yang menginginkan keadilan dan membenci ketidakadilan. Kemudian Mozi juga dikenal karena keteguhannya bahwa semua orang itu sama-sama berhak menerima manfaat materi dan dilindungi dari bahaya-bahaya fisik. Kemudian
dari dalam mohaisme ini atau moralitas ini didefinisikan bukan oleh tradisi dan ritual, melainkan oleh panduan moral konstan yang paralel dengan utilitarianismenya. Kemudian tradisi juga bervariasi dari budaya ke budaya, yang mana manusia itu kan membutuhkan panduan ekstra tradisional untuk mengidentifikasi tradisi mana yang tepat diterima secara moral. Kemudian eh, panduan moral itu harus mempromosikan dan mendorong perilaku sosial yang memaksimalkan utilitas umum semua orang dalam masyarakat itu. Kemudian saya akan membahas mengenai Moisme, yang mana Moisme ini merupakan filsafat Tiongkok sama-sama dari Cina yang dikembangkan oleh para pengikut dari Mozi tadi pada abad ke-5 sebelum Masehi atau sekitar tahun 470 sebelum Masehi, sekitar segitu, yaitu berkembang kurang lebih pada masa yang sama dengan Konfusianisme, Teoisme, dan Legalisme, dan merupakan satu dari 4 aliran filsafat pada periode musim semi dan musim gugur serta periode negara perang di saat itu dari 770 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Dan Moisme ini merupakan juga filosofi Cina kuno, dan Moisme ini juga dianggap merupakan pesaing dari Konfusianisme, dan filosofi ini juga menentang ideologi Konfusianisme yang dominan hingga sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Sungguh menarik karena dinasti yang berkuasa selanjutnya itu mengambil Konfusianisme sebagai filsafat resmi negara. Seperti halnya hampir semua itu di dinasti itu, Moisme pun itu menghilang sebagai suatu aliran pemikiran yang terpisah. Adapun ajaran-ajaran Moisme, yang mana Moisme ini merupakan sebuah ajaran yang mengkritik ajaran Konfusianisme dan Taoisme yang berkembang di Cina atau Tiongkok. Kemudian berbeda dengan kedua ajaran yang dikritiknya, Moisme ini berupa ajaran yang mewajibkan setiap umatnya untuk mencapai standar moral yang tetap. Kemudian ajaran Moisme ini juga merupakan ajaran yang mementingkan kepentingan bersama dan menelaah segala sesuatu dengan akal dan pemikiran secara rasional. Yang kita ambil dari nasib dari ajaran ini tidak seberuntung dengan Konfusianisme tadi dan Teoisme, karena mengalami pemberangusan dan permusnahan pada dinasti pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Kemudian kaum Mois ini juga membentuk organisasi politik yang saat itu sangat struktur, yang berusaha mewujudkan ide-ide mereka dan tulisan-tulisan Mozi tadi. Seperti Konfusianisme, mereka itu menyewa jasa-jasa mereka tidak hanya untuk keuntungan, tetapi untuk mewujudkan cita-cita etis mereka sendiri. Kemudian adapun struktur politik ini terdiri dari jaringan unit-unit lokal semua kerajaan besar Tiongkok pada saat itu, yang terdiri dari unsur-unsur baik dari kelas terpelajar maupun kelas-kelas pekerja di saat itu. Kemudian setiap unit itu dipimpin oleh seorang juzi atau disebut dengan harfiah atau gambar kayak seperti pahat dari pembuatan kerajinan tadi. Dan Mohisme ini juga mempromosikan filosofi kepedulian yang tidak memihak, yaitu kayak seperti gini, seseorang itu harus peduli sama untuk semua individu lain terlepas dari hubungan mereka yang sebenarnya dengan dia. Ungkapan kepedulian tadi yang tidak pandang bulu, inilah yang membuat manusia itu menjadi makhluk yang benar dalam pemikiran Mohisme. Kemudian adanya advokasi ketidakberpihakan ini menjadi sasaran serangan oleh aliran filsafat Cina lainnya, terutama di Konfusianisme, yang percaya bahwa sementara cinta itu harus tanpa syarat, karena ia tidak boleh sembarangan. Misalnya kayak gini, anak-anak itu kan harus memiliki cinta yang lebih besar untuk orang tua mereka daripada orang asing secara acak, jadi lebih memihak kepada anak-anak mereka. Seperti itu. Kemudian ada juga 10 tesis Mois dalam 10 pokok pikiran Mozi, yang masing-masing itu terungkap dalam
tiga esai, yang mana ketiga esai ini dinamakan dengan bagian bagian tengah dan bagian atas, bagian tengah dan bagian bawah. Yang pertama yaitu mengangkat orang yang mampu, kemudian mengutamakan kesatuan atau sejalan dengan dia, dengan pemimpin. Kemudian dia lebih cinta universal, kemudian dia juga menentang agresi militer, dan dia juga menghemat pengeluaran, hemat dalam pemakaman. Terus dia juga akan menjelaskan tentang roh-roh, menentang juga terhadap musik ya, dan menentang adanya fatalisme atau nasib-nasib seseorang tadi. Mungkin ini yang saya dapatkan untuk menyelesaikan tugas UAS saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.